Halo, perkenalkan saya Nike. Saat ini saya akan memberikan video tutorial terkait dengan pembuatan kelompok tani tracker menggunakan Google Spreadsheet. Mari kita saksikan proses pembuatannya. Langkah yang pertama, pastikan Bapak Ibu memiliki akun email. Kemudian Bapak Ibu silakan masuk ke akun email tersebut dan membuka pada pilihan spreadsheet. Membuat file baru, kita klik di mulai spreadsheet baru. Dari spreadsheet yang kosong tadi, kita isi dengan database yang ingin kita olah datanya. Ini adalah contoh data yang sudah saya isi, yang menggambarkan tentang seluruh kelompok tani yang ada di Kecamatan Alak. Langkah berikutnya, kita akan membuat monitoring tracker. Kita akan fokus pada 10 kelompok genta organik yang ada di Kecamatan Alak. Untuk datanya sendiri, kita copy dari database kelompok yang ada di sheet pertama. Kita isi secara copy-paste. Setelah itu, ada yang menarik di Google kelompok tani tracker ini, yaitu pada folder-folder yang ada di sheet B, yang ada di kolom B di sheet monitoring tracker ini. Di sini ada harap, ada Mirahari, ada 10 kelompok yang menghubungkan kita ke suatu link. Link ini berisi apa? Link ini berisi penyimpanan seluruh data-data yang kita butuhkan sebagai bukti untuk mendukung data-data yang kita tulis di sini. Jadi untuk mendukung bahwa ini benar data kelompok tani harap, kita akan klik di sini. Ini sudah akan mengarahkan kita ke data tersebut. Nah, ini data yang sudah terbuka. Bagaimana cara proses pembuatan dokumen ini? Pastikan Bapak Ibu sudah membuat terlebih dahulu di Google Drive data-data yang ingin dibutuhkan untuk dibuat menjadi folder. Bapak Ibu bisa mulai tekan klik yang pilihan baru ini, kemudian membuat folder baru. Isi nama folder yang ingin Bapak Ibu buat. Di sini sudah ada contohnya ya, dokumentasi kegiatan, profil, dan SK kelompok. Nah, untuk membuat data kita menjadi lebih rapi lagi, kita bisa di dalam dokumentasi kegiatan ini kita bisa masuk lagi dan bisa buat datanya itu per bulan. Misalnya tambahkan ya Januari 2026. Jadi Bapak Ibu semua foto-foto monitoring di lapangan pada bulan Januari tahun 2026 di kelompok tani harap bisa langsung upload di sini. Cara upload filenya bagaimana? Klik tombol tambah yang ada di HP Bapak Ibu atau yang ada di laptop, kemudian kita mengupload file yang ada. Seperti itu. Setelah folder sudah dibuat pada Google Drive yang ada, kemudian kita pilih tombol titik 3 yang ada pada folder tersebut, misalnya kelompok tani harap. Kita klik di sini, kita pilih bagikan. Jika Bapak Ibu sebagai koordinator yang ingin membagikan folder ini kepada kelompok, kepada penyuluh yang ada di yang punya kelompok tani harap ini, Bapak Ibu bisa bagikan dan juga memasukkan email pribadi. Misalnya saya ingin berbagi ke email pribadi nikepaja@gmail.com. Kalau saya berbagi ke dia, berarti nanti dia boleh mengakses kelompok folder yang ada di sini, kelompok tani harap ini. Dia sebagai editor. Nah, kemudian di bagian pilihan lagi, kita tekan bagikan, kita salin linknya. Kita buka ke kelompok tani tracker dan kita paste linknya di situ. Ctrl V bisa Bapak Ibu kemudian kita langsung di sini ada tombol tab untuk diganti dengan nama file seperti yang ada di Google Drive. Bisa pakai tools di Bapak Ibu punya komputer atau bisa langsung klik di sini. Harap.
Setelah itu nanti kita klik 2 kali. Kita sudah terhubung ke dalam data ini. Nah, nanti data inilah yang Google Drive inilah yang akan kita upload untuk mengupload setiap bukti-bukti kegiatan-kegiatan kita di lapangan untuk mendorong setiap data-data yang kita tulis di sini, misalnya skornya 200, 251, itu kita inputnya di input buktinya langsung ke dalam kelompok folder-folder yang sudah kita buat dan kita susun secara rapi. Nah, untuk penilaian kelas kemampuan kelompok tani juga, Bapak Ibu ada 10 kelompok. Di sini sudah saya petakan masing-masing. Untuk masing-masing kelompok sudah diberi nilai dan di bagian paling bawah itu ada kita pakai zoom, rumus sum supaya menjumlahkan semua data yang ada. Nah, di bagian e-monitoring tracker ini, skor yang ada pada tahun ini misalnya di kelompok tani harap ya, skornya 200 ini kita tidak isi secara manual, tapi kita mengambilnya dari data yang ada di harap tadi. Kita sama dengan, kemudian arahkan kursor, sama dengan, kemudian arahkan kursor ke bagian kolom E, baris ke-15. Jadi jika nilainya berubah di bagian sini nanti, maka monitoring trackernya juga akan ikut berubah di sini. Jadi nilainya akan otomatis berubah entah dia naik atau dia turun. Yang terakhir dari saya, satu pesan dari saya untuk menjaga kerahasiaan data ini dan mencegah misalnya orang lain dengan tidak sengaja menghapus data-data ini, maka pastikan bahwa setiap nama kelompok yang ada itu memang hanya benar-benar dipegang oleh koordinator dan juga penyuluh yang bersangkutan yang bisa mengakses data tersebut. Jika ada penyuluh lain yang ingin mengakses data, dia boleh meminta izin untuk masuk menggunakan email BPP kecamatan. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.